Inang ini, kota, inang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mau dibaca 30 ya? 30. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yahsawna. 21. 21. Hah? Walladzina yasiluna. Bener tuh surat apa itu? Al-Ibrahim. Ibrahim surat berapa? Ibrahim ini. Surat apa itu? 14. Salah. 14. 14. Iya. Ini selalu. Iya, tinggal satu pekannya lupa ya. Sudah kemarin Arab kan? Sudah. Ibrahim, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu ladainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Innal zalimina lahum adzabun alim. Wa adkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi idzni rabbihim. Najiyatuhum fiha salam. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin jatussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar.
جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا يقيموا قل عبادي masih benar Sebentar kalau benar. ya. Kul kul tamat Kul tamatta'u. Kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Sudah. Sadaqallah tadi. Baik. Di bawah dibaca. Lanjut. Budi ya. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap ke hadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Apa kira-kira? Baik, apa ini? Yang sia-sia. Nah, jadi kita coba mundur ya. Ketika ada dan kan dan ini, wa kan? Ya. Basaru kan? Nah ini kan. Ketika ada dan wawunya ini, coba kita mundur. Pangkal ayatnya ini di mana? Oh, dan lagi ayat 20 dan. Ayat 19 bukan dan. Ayat 18 bukan dan. Dan sebelumnya dan terus berarti dah mungkin ayat 18 ini penghujung ekor atau penghujung dari kelompok ayat sebelumnya. Dan kemudian ayat 19 ini awal dari dan yang ini. Ya kan? Terkait dengan apa? Dan tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Jika dia menghendaki, niscaya membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Oh, kekuasaan Allah. Ya kan? Siapa Allah kita kan? Oh iya, berarti ayat 20 kekuasaan Allah juga. Ayat 21 mungkin masih terkait dengan kekuasaan Allah. Dan sepertinya iya. Betul kan? Di sini disebutkan dan mereka semuanya, oh kita manusia, bukan hanya manusia ya, ada dua golongan di situ, jin dan manusia di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Orang lemah berkata kepada orang yang sombong, ya kan? Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkanlah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja. Apa ini? Minta tolong. Nah kan, minta tolong. Kemudian mereka orang-orang yang dimintai tolong tadi menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Ya kan? Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh atau kita bersabar, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Nggak ada tempat untuk. Nggak ada tempat. Ya inilah artinya kalau kita dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ya memang ini kekuasaan Allah. Allah yang paling berhak di situ. Mutlak. Mutlak. Sudah nggak bisa. Benar. Di hari yang tidak disebutkan tuh, di hari yang tidak ada penolong selain Allah gitu ya kalau nggak salah ya, di padang mahsyar itu nggak ada yang bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. Seolah-olah ayo jangan siapa saiki kon. Benar. Mau kepada siapa? Awas dik. Tukar. Oh ini nih.
Ini gini gini. Iya. Amit amit. Soalnya kurang gede tulisan. Nggih nggih nggih. Hmm. Nah, itu ya. Jelas di sini menunjukkan hal kekuasaan Allah. Dan yang menariknya lagi, ya kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah disebutkan di situ. Dan nanti ada ada dan ini kan. Terus nanti coba dicari antara 19, 24 dan 28. 19, 24 dan 28. Ini menarik. Karena diawali dengan apa yang mau Allah sampaikan di sini. Ya kan? Mulai dari ayat 19 ya. Mulai dari ayat 19. Coba perhatikan apa yang Allah minta perhatikan kita di sini. Nanti kan masing-masing punya materi sendiri-sendiri nantinya. Dia 19 merangkaian ayat ini. Bahwa di 19 diikuti dengan kekuasaan Allah yang terkait dengan penciptaan Allah. Bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak dengan benar. Terus tidak susah. Terus mengumpulkan semuanya Allah yang bisa menolong saja di ayat 21. Ya kan? Di ayat 19 kan penciptaan langit. Ya kan? Di ayat 20 itu tidak susah. Di ayat 21 Allah kuasa mengumpulkan dan hanya Allah lah yang berkuasa di sana. Ya kan? Ayat 22 lanjut. Dan setan berkata ketika perkara hisab diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat sisaan yang pedih. Oh, diinformasikan di sini. Menarik ini. Dan berkatalah setan. Tanya. Nah, jadi pihak kan semuanya dikumpulkan di ayat 21. Dikumpulkan semua jin dan manusia kan. Masih terbelah menjadi dua golongan kan. Golongan yang tunduk kepada Allah dan yang tidak tunduk sama Allah. Ya kan? Iya. Ini seolah-olah ini kaget ya. Seolah-olah waktu dikumpulkan di situ kaget tuh kebenaran apa yang dulu di dunia itu. Iya itu makanya kita mencoba bukan membayangkan, mengambil pelajaran dari sini, Pak. Oh, ternyata di ayat 21 itu disebutkan saling berkomunikasi. Ya. Terus saling mencari jalan keluar. Ya apa ini ya? Ya kan mencari jalan keluar. Sedangkan dulu dia sudah pernah mendapatkan ilmu, jalan keluarnya itu ya Allah. Di mana di padang mahsyar itu tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Ya kan? Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada perantara. Tidak ada siapapun kecuali Allah yang hanya memberikan pertolongan. Nah, kemudian di situ juga ada komunikasi nantinya. Jadi kalau misalkan ditanyain nanti di padang mahsyar gimana? Ada komunikasi. Oh, ada komunikasi seperti ini. Iya. Iya kan? Ada bentuk komunikasinya. Tapi komunikasi seperti Allah alam. Apakah berhadapan atau gimana? Tidak tahu. Pokoknya muncul komunikasi seperti ini. Dan salah satunya informasi dari setan untuk kita. Nah, gitu loh. Informasi masa depan setan sudah ngomong. Gue dua kali ngomong itu ini. Diinformasikan sekarang pada kita. Sudah didahului. Informasinya apa? Satu,
setan, Pas tanggung jawab. ya itu ya, oh ya benar. Orang yang pemimpin dalam tanda kutip, ya kan, lepas tanggung jawab, benar kan? Pemimpin dalam tanda kutip ini ya. Yang kedua, disampaikan di situ, ini setannya bilang dua hal yang penting. Ini untuk kita sekarang ya. Informasi ini adalah pembicaraan yang di masa depan, ya kan? Yang pasti akan terjadi untuk kita sekarang. Apa informasinya? Allah itu memberikan janji yang benar. Setan, disebut aku di sini, juga memberikan janji, tapi yang dari kan? Sebenarnya itu, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu sesuatu yang benar, ya kan? Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Itu sebuah janji yang tidak benar, ya kan? Sekali-kali tidak kekuasaan bagiku terhadapmu. Lepas lagi ini, lepas tanggung jawab lagi. Terus melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Ya hanya sekedar provokator. Ya, provokator saja. PHP. Ya kan? Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Terus akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Nah, aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Jelas ya? Sesungguhnya aku tidak membenarkan. Loh, coba setan sudah menyampaikan di sini bahwa sesungguhnya aku itu tidak membenarkan perbuatanmu, ya kan? Dengan mempersekutukan aku dengan Allah. Artinya apa? Ya, aku itu tidak setan itu tidak membenarkan perbuatan manusia yang ternyata nuruti omongan setan yang bergantung kepada sesuatu selain Allah. Ya kan? Setan ngomong salah. Sudah ada janji bahwa menyesatkan anak Adam hari kiamat. Sudah. Sesungguhnya terus sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapatkan siksa yang beri. Jelas ini sudah disampaikan semuanya bagaimana setan menipu anak Adam. Itu triknya di sini sudah disampaikan. Satu terkait dengan janji. Terus yang kedua terkait dengan provokasi. Janji ini janjinya ini terkesan baik. Ya kan? Soalnya banyak yang terus yang kedua provokasi. Terus yang kedua pengingkaran atas perbuatan. Terus ya ternyata perbuatan sudah jelas ini apa yang disampaikan oleh setan ini, ya. Tinggal sekarang kita meyakini bahwa informasi ini benar enggak? Kitab kita ya harus Nah itu loh, makanya itu kita harus yakini benar. Makanya itu, oleh karena itu, ini kan di ayat berapa ini? Di ayat 19, 20, 21, 22 ya? 22. Di sebelumnya 1 sampai 18 disebutkan apa ini? Kira-kira kemarin. Intinya apa, Dik? 1 sampai 18.
Terus terkait dengan satu intinya ada 3 kalau tidak salah ya. Kitab suci ya kalau tidak salah. Di antara kitab suci, Rasul, sama Allah. Kalau tidak salah itu nih ya. Secara besar. Ya, kitab suci kan petunjuk. Terus Rasul ada utusan yang menjelaskan petunjuk itu tadi. Kemudian bagaimana kekuasaan Allah. Ini paketnya tuh ini. Setelah ini kuat, setelah keyakinan ini kuat, baru diberikan informasi ini. Artinya apa? Kita yakin dulu. Oh, ternyata yang memunculkan informasi ini adalah zat yang benar-benar kuat. Sehingga perlakuan kita terhadap yang seperti ini itu benar-benar yakin. Bila ada sesuatu yang negatif, oh ini pasti datangnya dari setan. Ya kan? Oh ini pasti nanti ini hanya sebuah provokasi. Toh nanti kalau aku melakukan mereka juga tidak mau tanggung jawab. Nah ini adalah salah satu peredam kita kalau kita muncul sesuatu hal yang negatif. Ingat ini ada provokasi setan. Toh kalau kita nuruti mereka tidak akan tanggung jawab. Seperti ini. Sebenarnya sifatnya Allah untuk ke masa depan yang di akhirat itu sudah diterapkan oleh Nabi di dunia. Sudah. Jadi benar gitu loh. Artinya dawuhnya Nabi itu pasti terjadi kan. Iya lah makanya itu. Kayak gitu. Itu belum di akhiratnya. Itu Allah yang bilang. Kan informasi. Makanya itu ini juga Rasul, ini utusan. Ini juga dalam tanda kutip apa ya? Orang yang sama-sama dengan kita artinya mendapatkan informasi harus beliaunya sendiri harus yakin, ya kan? Karena dengan keyakinan itu tidak hanya pertanggungjawaban pada Allah, dia juga harus bertanggung jawab pada umatnya, ya kan? Itu makanya luar biasa peran beliau ini, luar biasa peran beliau ini. Ini makanya dalam tanda kutip yang saya seperti sampaikan kemarin tuh, kalau misalkan kita ingin kualitas keimanan kita seperti utusan Rasulullah ya, kita pengennya kan seperti itu. Jadi kita pengen seperti Nabi dan Rasul. Kita jangan lihat dalam tanda kutip yang positifnya saja. Hidup enak, bisa taruhlah bisa paham Al-Quran secara keseluruhan, bisa sholat malam, bisa ibadah lain-lain dengan maksimal, ya kan? Tapi lupa perannya ini. Maksudnya apa ini? Disampingkan. Maksudnya apa? Negatifnya. Negatifnya Rasulullah, maksudnya apa? Godaannya kepada Rasulullah itu bagaimana besarnya? Benar enggak? Ya itu loh, karena kita satu sisi saja. Oh kita ingin Rasulullah seperti ini. Ya tidak apa-apa, silakan, tidak masalah. Tapi di balik itu setan kan luar biasa. Ini kan sampai semacam-macam, sampai Rasulullah dilempar batu, ya kan? Semacam-macam usahanya. Dan tidak satu orang, ya kan? Hampir kebanyakan orang saat itu kan seperti itu. Makanya itu, ya ini bukan terus kita mengecilkan diri enggak, tapi kalau misalkan kita setara, godaan kok semakin banyak ya, baik sangkanya kita sedang naik kelas. Sederhananya seperti mungkin kita sedang naik kelas, mungkin kita sedang derajatnya ditingkatkan, mungkin seperti itu ya. Jadi ini
Jelas ini ya. Jadi ini adalah informasi yang seperti itu, yang pasti akan terjadi dan pasti akan dikomunikasikan hal yang seperti itu. Kita yakini, kita ambil pelajaran untuk kita saat ini sekarang. Kita mau apa? Ya, seperti itu ya. Baik, sampai sini. Nanti gak ada yang disampaikan. Hah? Saya cenderung pada hal yang menyenangkan. Benar. Ya walaupun ada potensi di waktu susah, Hah? sebab setan juga. Iya. Coba kita ini selalu mencari sesuatu yang menyenangkan kita, enggak? Intinya gitu. Intinya gitu kan? Semuanya intinya seperti itu. Normal-normal enak. Enak kan? Sekarang enak kalau sekarang bisa kita identifikasi, bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Hanya saja kan enaknya masa depannya seperti apa sih? Nah itu loh. Enaknya masa depan yang kita juga pengen enak di masa depan. Itu kita mau pakai ilmunya siapa di masa depan? Informasi dari siapa yang masa depan? Ya kan? Nah, itu yang harus kita cari. Alhamdulillah. Makanya berkali-kali para khotib, para penceramah menyampaikan alhamdulillah kita sudah berislam, kita sudah beriman. Itu benar alhamdulillah. Tapi dibalik statement alhamdulillah itu seharusnya kan kita lebih dalam lagi. Apa sih? Ya kan? Alhamdulillahnya untuk kita itu apa sih? Ya kan? Alhamdulillah sudah masuk ke hal yang benar lah istilahnya. Nah, kita tinggal meyakini, kita tinggal apa ya? Ambil pelajaran kemudian gunakan untuk saat ini saja. Ayo pakai ilmunya, ambil dari sini. Pelajaran yang di masa depan itu tadi. Itu ya. Sama-sama menjanjikan. Ini kan sama-sama menjanjikan. Ini statement dari golongan setan yang senantiasa menggoda kita loh. Ya, dia kan menyampaikan Allah itu memberikan janji. Janjinya benar. Setan, aku ini juga memberikan janji. Tapi salah. Tapi salah aku sendiri ikut. Ya kan? Seperti itu. Baik. Udah ya. Jelaskan ini ya. Udah. Lanjut. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan. Mereka ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Yes. Berarti satu paket. 20, 21, 22, 23 sampai endingnya seperti apa. Orang yang melakukan akan mendapatkan surga, orang yang tidak manut akan mendapatkan neraka. Jelas itu ya. Itu informasi masa depan ini. Baik. Udah tambahan nanti kan? Belum ada? Ayo lanjut. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Nah ini seperti itu, iya kan? Kembali lagi nih kan kita sementara masih 3 ini 19, 24, 28 dengan kalimat yang sama. Tidaklah padahal di kalimat ro'a ini ya Andika ya. Ro'a ini adalah apa ya? Teknik identifikasi manusia yang paling sederhana. Atasnya lagi apa Andika? Basir ya. Ada 3 kalau salah. Melihat saja, melihat dengan memperhatikan. Misalnya gini, Pak Budi tolong lihatin motor sepeda saya di situ. Ada 2 makna. Satu hanya dilihat saja keberadaannya, ya kan? Yang kedua dilihat. Kalau misalkan Perhatikan. Kalau misalkan motor saya mogok misalkan, tolong lihatin Pak Budi, itu masa dilihat kok.
Iya, Sama Pak Pardi, ya kan? Iya, iya. Pak Pardi tolong lihat mobil saya di rumah. Oke. Pasti Pak Pardi tidak hanya lihat tok gini. Ngecek lagi. Lah pasti ngecek. Gitu loh. Jadi ada kalau saya lupa ya. Jadi antara perbedaan penggunaan kalimat ini. Ini adalah kalimat yang paling sederhana. Artinya Suruh mikir. dengan kemampuan yang sederhana, Akal. ini sederhana, kita tuh bisa menarik kesimpulan. Sebagian akal ya apa kok iso tanduran iki menjulang tinggi. Nah itu, ambil pelajaran. Bahkan dengan keilmuan yang sederhana, itu kita bisa ambil pelajarannya. Gitu ya. Di sini, kalau ini, tidaklah kamu perhatikan, ya kan? Alam tara kaifa, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya pohon yang baik. Akarnya ke dalam, cabangnya sampai ke atas. Allah alam apa yang mau diambil pelajaran dari sini? Oh, mungkin. Nah, kalau kita kan, oh mungkin sedalam ilmu kita, ya kan? Kita pemahamannya akan semakin tinggi. Tapi ingat, ada pepatah lain yang mengatakan semakin tinggi pohon, Semakin merunduk. semakin godaannya semakin berat, ya kan? Seperti nah itu kan hanya sederhana. Kalau kita memahaminya dengan sederhana ya mungkin seperti itu, atau mungkin semakin dalam kita memahami, semakin tinggi buahnya, semakin tinggi menjulang ke atas, semakin bermanfaat ya kan? Bisa menaungi lainnya. Banyak yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini. Makanya dengan keterbatasan kemampuan kita bisa ambil yang sederhana itu. Mungkin yang ahli bahasa, ahli biologi, ahli macam-macam ini mencari malah ilmunya luar biasa. Silakan. Kan? Ini Allah memberikan contoh ini loh seperti ini. Semakin kamu paham, kamu semakin tinggi, semakin bermanfaat mungkin. Ya, seperti itu ya. Ada apa Nadika? Hah? Oh ya, next. Lanjut. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Apa ya? Mau kita ambil pelajaran, ya kan? Oh ini Allah menyampaikan kelanjutan yang tadi terkait dengan buahnya, kemanfaatannya mungkin, ya kan? Pada setiap musim dengan seizin Rabb-Nya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ingat ya, ada dua yang harus kita perhatikan. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Kauliyah itu ya ini, Al-Quran. Ya kan, firman Allah ini. Kalau ayat kauniyah, apa? Kita berpikir sendiri tentang Dunia. Iya. Jadi, kalau ayat kauliyah, kita baca teksnya, kita ambil pelajaran. Kita gunakan pelajaran itu untuk berjalan di dunia. Yang kedua, ayat kauniyah. Langit dan bumi, kayak pagi, pergantian malam dan siang. Macam-macam ini. Ya kan? Bagaimana tumbuhan itu tumbuh menjulang tinggi, kemudian buahnya muncul di waktu-waktu tertentu. Itu ayat kauniyah namanya. Motif-motif bunga. Motif bunga. Ya. Kadang kita juga mikir kok daun itu kok bisa lubang-lubang tengahnya itu gimana? Itu mau saya sampaikan itu. Dokter Anang tahu nggak? Deret Fibonacci. Ini kata deret Fibonacci
itu adalah deret alam apa nih kayak? Ada polanya. Ada polanya. Polanya. Ada polanya sampai apa namanya? Bunga matahari tengahnya itu? Ya, ada. Itu ada. Brokoli Brokoli. ada. Manusia ada. Manusia ini semuanya terbagi jadi ini ke pusar sampai pusar ke sini itu ada polanya, ada apa namanya Pusar. perbandingannya, rasionya itu ada, rasio Fibonacci, deret Fibonacci, ada semuanya, ya kan? Nah ini kalau mereka mungkin sampai seperti ini orang kafir jelas, ya kan? Kalau kita ya pahamnya ya pohon tumbuh ada buahnya, mereka sampai seperti ini dan ini sama, mau di bunga matahari, mau brokoli, mau apapun, selalu menggunakan kaidah ini. Ingat kan Dika aturannya? 1, 3 ya. 1, 1, ini tambah ini 2, ini tambah ini 3, ini tambah ini 5, ya gini ya, 8, ini ke sini ya, 13 ya. Nah, ini selalu ditambahkan depannya. Saya lupa deret Fibonacci, semuanya pasti seperti ini. Ya, makanya sampai pelukis itu menggambar itu pakai kaidah ini. Kenapa? Agar manusia itu melihatnya bagus, ya Mbak. Jadi kita itu kan kita menggambar sesuatu, entah mobil, desain sesuatu, agar manusia melihat gambar kita itu bagus. Otomatis standarnya kan kayak manusia. Nah manusia menganggap bagus seperti apa? Seperti ini. Ya. Ya itulah kalau sampai seperti itu. Baik. Terus kita lanjutkan lagi. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Baik. Seperti itu. Itu pohon seperti itu. Mau kita maknai apa bebas. Ya kan? Artinya sesuai dengan kaidah seperti ini. Kalau orang tidak punya ilmunya ngomong alor itu nggak jelas, nggak ada isinya, ada boleh pakai ini kan? Masa apa? Ada orang ngomong itu ujung sampai ujung nggak ada isinya. Jelas. Saya curhat. Ini curhat, aduh. Ada aja. Wah, dari awal sampai ujung ngomongnya nggak jelas. Kalau kayak kalau guyonan kita ya, ada yang ngomong, waduh, omongannya Handika mulai awal sampai ujung daging semua. Terus omongannya si A, mulai dari awal sampai ujung nasi semua, nggak ada isinya. Nggak ada dagingnya, nasi tok, ya kan? Ya, seperti itu. Nah ini wallah kita memahami seperti apa, atau bahkan diri kita sendiri. Nah ini bahaya diri kita sendiri ini, bisa mencerminkan seperti ini kan bahaya. Kesana kemari hidup 50 tahun tidak ada isinya ternyata. Tidak membawa dampak manfaat, yang seperti ayat sebelumnya. Ini kan malah ini layu, ke dalam juga enggak, ke atas juga enggak, ke samping juga enggak. Gitu. Nah ini ya ini terkait selalu yang nomor satu adalah diri kita ya. Selalu menjadi objek daripada ini Al-Quran itu diri kita. Ya, wah ini bahaya ini, padahal diri kita juga masuk ini. Jelas ini dicabut dari akar-akar dari permukaan dan tidak dapat tetap tegak. Pendapat ini goyang sedikit, goyang. Tidak jelas ikut kemana. Nah itu. Aduh ya seperti itu ya. Baik, ada tambahan nih Kak? Belum ada. Oke lanjut, satu lagi. Oke, monggo. Ini kalau saya lihat ya di pedesaan di daerah itu
Rupanya apa ya, kurang ada yang bisa menjelaskan atau menerangkan dengan detail, walaupun mereka dari orang sana sudah balik kalau yang sudah mungkin sudah baik lah di sini. Tapi menerangkannya itu kalau saya dengar itu, dan saya pernah dengarkan itu kurang pasti. Nah, sehingga mereka itu untuk memahami kata-kata ini kurang bisa mencerna dengan baik. Sehingga kalau saya lihat itu perkembangan Islam di sana itu juga apa itu sedikit saja dengan yang lain seperti Kristen atau lainnya lagi. Dan saya juga salah seorang saudara juga sampai dia masuk Kristen. Nah dia masuk Kristen itu saya tanya babar belas gak ngerti apa. Sopo Yesus itu gak ngerti belas ini. Nah apalagi dengan yang bulat kayak gini, mulai ayat 22 sampai ini 26, 27. Ini mau tambah meruwet nih. Cuman sebetulnya kalau ada yang ngerti mau baca ini aja. Tapi ya cuman jangan dibaca saja. Ya dicari artinya. Juga apa maksud artinya ini, tanyakan pada orang-orang yang ngerti sehingga bisa jelas atau pas tujuannya artinya ini. Jadi dengan demikian sebetulnya kasihan mereka ini. Nah terus dengan apa itu, karena kesalahan mereka yang tidak diketahui mereka sendiri tidak disadari. Ini kira-kira ya apa besok. Ya kalau di sini ya dengan setan itu sudah saya dulu itu kamu kan sudah dikasih tahu sama Allah. Saya juga ngasih tahu, tapi saya ngasih tahunya salah. Itu memang sudah kehendak setan dari dulu supaya ditangguhkan kematiannya itu sehingga dia pun tidak mati-mati, tapi tambah banyak. Yang manusia mati-mati. Ya itu. Jadi terus ya sudah akhirnya menyesali setelah tahu bahwa nantinya ada hisab yang model begini. Nah ini apa? Kira-kira kesalahan mereka itu bisa disamakan dengan kesalahan yang lain yang apa ya? Ditutur tapi enggak bisa merhatikan. Ya, kan kasihan mereka itu. Sebetulnya kalau ngeliat ini sampai kira sama saja dia. Nah kira-kira itu bagaimana itu nanti? Kalau saya lihat gini ya sama saja dikasih tahu enggak ya nanti kamu begini lagi. Akhirnya ya balik kayak orang enggak ngerti apa-apa itu. Kata kuncinya satu, kita sudah diberi bekal dan kita diperintahkan untuk belajar. Iya, gitu. belajar ini. Belajar itu udah. Ini aja sudah apa ya? Karena Allah mengasih penyayang kamu kalau enggak ya enggak dikasih tahu gini, tambah ngerti apa-apa. Benar. Waktu kita apa yang disampaikan para khotib, para ulama, para kiai, para ustadz dulu itu bahwa alhamdulillah rahmat atau kenikmatan terbesar ada nikmat iman. Bener itu. Kita enggak perlu nyari lagi. Hanya kita tinggal memantapkan aja. Ya bagaimana susahnya para mu'alaf itu berjuang. Ya kan ada tadi. Saya suka mengikuti Kodondi itu kan. Ada seorang yang lucu. Ada ibu-ibu punya mantu. Ibu-ibu orang kafir ini, ibu-ibu orang kafir punya mantu itu murtadin dari Islam
masuk menjadi kafir, nikah sama anaknya. Si ibu-ibu ini nikah sama anaknya. Tapi dia sendiri mau mualaf. Dia ibu-ibu ini mau mualaf, ya kan? Ya. Dia ini cepat nanya ke mantunya, "Loh, kamu ngapain? Apa kok murtad?" Ibu ini mau mualaf. Nah, ya itu. Nggak tahu, kisahnya belum sampai mualaf, ini masih diskusi. Lucu. Saya jadi ingat Ya. ada yang temannya Mas Andri Ya. yang berjuang di Bromo, daerah Bromo. Bromo, ya. Ya sampai sekarang masih. Masih itu. Yang masuk Islam tambah ya. Tetap Nah, itu masih baru namanya berjuang. perjuangan. Kalau yang di sini kan saya rasa enggak berjuang ya, cuma teman tok ngeling no. Sebelumnya semua sudah banyak tahu. Cuman terus diingatkan gitu aja. Baik, lanjutkan Pak Budi. 27, 25, 26, 27 sekarang. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jelas kan? Oke, kita pahamnya seperti apa? Kalau misalkan kita pahami ayat 27 ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Oh, berarti ayat-ayat kauniyah, lingkungan sekitar kita, itu bisa menjadikan keimanan, Allah menekan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semuanya itu, bukti-bukti ini semakin meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman. Seharusnya seperti itu, ya kan? Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Dari informasi itu dapat muncul dua, ya kan? Orang yang semakin beriman atau malah orang yang semakin sesat. Contoh sederhana saja. Di perempatan, kembali lagi itu yang paling gampang. Dengan adanya perempatan, pilihan kita hanya dua. Kita mau jadi orang yang beriman atau kita menjadi orang yang kufur nikmat. Pilihannya ada dua. Itu kan ayat kauniyah kan? Sesuatu yang kita jalani setiap hari. Yang harus kita sikapi setiap hari, setiap waktu. Ya, eksesnya nanti ya kembali ke sini. Kita mau ikuti janji Allah atau kita mau ikuti janjinya setan. Provokasinya setan. Ya. Baik. Ayat-ayat itu akan menghasilkan dua hal di sini. Beriman atau malah sesat. Baik, ada yang tambahkan? Ya. Ini supaya nggak salah paham sama ayat ini. Allah menyesatkan, terserah Dia. Kemarin waktu itu saya coba minta perumpamaan tuh di AI. Jadi Allah seperti instansi terkait yang berwenang sudah membuat jalan di suatu kota. Ada papan petunjuk. Kalau mau dari sini ke arah Perak itu nanti di perapatan Banjaran ada rambu-rambunya. Nanti di daerah Ampel ada rambu-rambunya. Kalau manusia memang udah baca itu terus di perempatan Banjaran belok kiri arah Banjaran. Ya, berarti nanti akan disesatkan oleh karena sana. Sebenarnya manusianya sendiri lah ini. Nanti pas sampai Banjaran nyalakan Allah. Iya kan? Putar balik. Ya bener, itu adalah perumpamaan sederhana yang bisa kita ambil pelajaran. Masa sampai di situ nyalakan Allah? Iya kan? Iya kan? Kadang-kadang kita kan sering seperti itu juga. Bener Andika, jadi ya nanti alasannya di sana ketika udah nyampe Kenjeran loh, Allah kan berkehendak.
Iya kan? Maksudnya kehendaknya Allah gitu. ini sudah kehendaknya Allah ya enggak, ya kan? Itu tadi kan bisa saja seperti ini dengan ayat ini kan? Kehendaknya kan tujuannya berbeda. Ah, Belajar. Kenapa belak kiri? iya. Kehendakmu sendiri, bro. Itu kalau orang yang mau introspeksi, ya kan? Walaupun sudah kesasar, dia menyadari, oh iya salah saya, ya kan? Kalau enggak, yang munculnya seperti tadi, yo ini adalah kehendak Allah, ya kan? Saya sampai di sini juga kehendak Allah, yaitu orang seperti itu yang aneh jadinya kan. Baik, sekarang kelompok ayat 24, 24 berarti 25 ini. Diawali 24, 25, 26, 27. Ini kan berarti kan ayat-ayat Allah kan ini. Ayat itu al-bayyinah, bukti. Ayat itu bukti ya. Atau bukti. Coba ambil pelajaran ini. Ambil hikmahnya apa ini? Ambil pelajarannya. Yang tadi, yang di ayat ini informasi masa depan. Yang nurut surga, yang tidak nurut neraka. Yang ini, yang dengan ini, terserah kamu mau jadi orang beriman, atau mau jadi orang sesat. Iya kan? Terserah kamu ambil kesimpulan apa di sini. Bisa disebutkan di sini, ya kan? Ya. Lanjut. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Oke, ya. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Lanjut, 29. Yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Udah jelas ya. Lanjut, 30. Dan mereka orang kafir, itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Nah, sekarang dah 28 jelas. Coba 28. Coba ya kita lihat di 3 kelompok ayat ini. Apa sih pelajarannya? Yang terakhir ini apa yang terakhir 28 ini? 28, 29 ini. Apa? Mau kita ambil pelajarannya apa? Apa informasi apa yang ini Allah berikan kepada kita? Orang-orang yang ingkar. Ini berbicara kira-kira masa lalu, masa sekarang atau masa depan? Masa depan. Masa depan. Kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Selalu. Coba. Klop kan sebenarnya hasilnya ini. Ini adalah informasi masa depan. Ini adalah informasi saat ini. Ya kan? Ini adalah informasi masa lalu. Pakai itu. Ambil pelajaran dari situ. Kalau informasi masa lalu mungkin, makanya itu kita ambil pelajaran dari situ. Oh mungkin ini kaum-kaum terdahulu suruh kita ambil pelajaran. Yaitu neraka jahanam. Nah kembali kemudian masuk ke informasi ke depan. Mereka endingnya kalau kaum tidak nurut akan dimasukkan ke neraka, itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Ya, nah ini ya, jadi yes memang ya harus seperti ini kita. Dilanjut, 30 sudah ya dibaca ya. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Nah, dari ketiganya itu, dari informasi ini, orang yang menutup diri dari ketiga informasi ini, menutup diri dari informasi yang benar ini, ya kan? Itu akan selalu dia sendiri yang tidak benar juga ajak-ajak lainnya. Kalau sudah seperti itu, ya kan termasuk diri kita sendiri, terus kita harus ngapain?
Ada. Sampaikan kepada orang-orang yang seperti itu, yang sudah diinformasikan seperti ini masih ngeyel, ya udahlah kalau gitu, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah neraka. Ya sudah, karbo gitu. Silakan. Informasi sudah ada lengkap semuanya. Tadi Pak Ji menyampaikan, Pak Sumaji, belajar. Berarti itu tujukan ke orang kafir. Ya, termasuk kita juga. Iya kan? Kan ini objek dakwahnya kan diri kita dan orang lain di luar kita. Tidak hanya orang kafir, orang yang bukan Islam. Orang Islam juga. Itu padahal pilihan loh. Iya, ini pilihan. Ini semua ini pilihannya ini apa? Mau neraka, mau surga, mau jadi orang beriman atau tidak orang sesat, terserah. Informasi sudah dijelaskan sama Allah. Sudah dibeberkan semuanya. Iya kan? Luar biasa. Mepe melbu pilihan tur neraka surga. Nah, agar mapnya itu tetap nyambung, harus ada pulsanya. Sinyalnya itu harus nyambung. Iya. Kalau sinyalnya tidak nyambung, Nyasar sama orang-orang. Ya, baik sampai sini. Mungkin ada yang sampaikan. Ya, kita gimana ya dalam menjalankan ini semua? Ya mungkin kita akan tertatih-tatih. Ilmu kita seperti ini, ya kan? Godaannya luar biasa. Ya, ya wes berusaha. Belajar. Enggak, Gimana Andika? Sebanding sama yang Yahudi akan mencoba sampai ke lubang apa? Lubang biawak. Biawak itu. Dengan berbagai cara. Iya. Dari HP atau sama. Iya, HP itu. Kemarin yang di Serandika itu luar biasa itu. Terus sekarang menyikapi perang ini. Ini kan? Perang. Ini kita yang orang yang tidak tahu gimana? Ya sudah, kita orang yang tidak tahu, walaupun ada informasi yang macam-macam, ya kita berdoa aja. Berdoa secara umum artinya. Yang untuk diri kita sendiri, yang untuk jamaah umroh yang belum bisa pulang, ya kan? Dengan kasihan kan? Berapa puluh ribu itu. Pesawatnya kena bom, roket, salah sasar. Itu luar biasa itu. Dan memang enggak tahu ya, yes. Kiamat masih jauh. Kita kalau dari fase-fasenya masih jauh, masih banyak orang yang beriman. Iya kan? Masih jauh sepertinya. Tapi perang besar ini yang paling dekat. Imam Mahdi dan perang besar yang digaya. Ini yang paling dekat dengan kita ya ini. Di ujung pintu. Ya kan? Kita mau nunggu apa? Kita kan paling dekat menunggu Imam Mahdi kan? Iya kan? Fasenya kan menunggu Imam Mahdi. Nah, ketika munculnya Imam Mahdi, apa yang dilakukan umat Islam? Apa? Perang. Jadi apa yang terjadi ketika Imam Mahdi itu muncul? Perang antara yang hak dan yang batil. Dajjal fitnah. Baru romantik, kematian akan mengalahkan. Jadi kalau yang saya pahami, Dajjal memang nanti, kalau saya fitnahnya sudah keluar ya. Dajjal sudah ada di dunia. Nah, ya. Kalau saya pahami itu nanti. Dia keliling seluruh dunia. Yang dia membawa sungai kenikmatan segala macam itu. Kita bahkan sama sungai. Kita bertemu, kita diperintahkan masuk ke nerakanya. Iya. Nah, itu kan seperti itu kan. Artinya apa? False information itu, informasi yang salah itu yang dibawa oleh Dajjal. Sekarang kan sudah terdidik tuh kita dengan informasi yang salah. Itu yang paling jelek kemarin Yai Imin itu.
mendukung ini, akhirnya mendukung ini, ganti-ganti mendukung ini. Sekarang terakhir yang anak kecil Ari Hanggara, seperti Ari Hanggara yang dibunuh ibu tirinya itu, ya kan? Wah, menghujat ibu tiri. Ternyata bapaknya andil juga, andil ikut kekerasan kepada anaknya. Wah, macam-macam. Menggugat ibu kandungnya enggak tahu diri. Nah, ternyata ibu kandungnya klarifikasi seperti ini. Artinya apa? Informasi tidak jelas. Cocok dengan apa yang dibawa oleh Dajjal. Jadi ada yang tetap memahami Dajjal itu ya seperti itu. Oh, nanti Dajjal membawa dua ini. Tapi ada yang memahami juga seperti itu. Sifat Dajjal sebagai ini apa? Hanya sebuah tidak nyata gitu ya. Sifat ada Dajjal. Jadi nanti Dajjal itu akan keluar pasti wujudnya itu seperti kita yang wujudnya pasti akan keluar. Hadisnya yang sahabat apa yang sahabat ketemu di sebuah pulau itu, ada nanti. Pasti keluar. Fisiknya pasti akan keluar. Hanya saja ketika nanti muncul Dajjal fisiknya sudah keluar. False informasi itu sudah disiapkan sama Dajjal itu. Sudah diajarkan kepada manusia. Jadi ketika Dajjal keluar sudah tinggal karpet merah aja. Iya, ngeri memang. Lari. Semua sembunyi memang. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Diperintahkan. Itu kan punya karena itu kan fitnah dari Amerika kan punya anak propaganda. Wah, itu semacam-macam itu. Udah mulai kan. Itu Kena itu kena provokasi. Nyantahkan uranium apa itu karena enggak terbukti. Irak dulu itu. Nah, ya seperti itu. Vietnam juga, ngapain diserang berpuluh-puluh tahun sama Amerika? Karena jelas kan itu. Nah, itu. Ya kan? Nah, artinya apa? Sumber daya alam. Makanya itu apa? Paling dekat kita, kalau fasenya nih, kalau saya yang pahami dari kitabnya Handika, Eskatologi Islam, bukunya akhir zaman itu yang paling dekat itu ya Imam Mahdi keluar itu yang paling dekat. Setelah Imam Mahdi keluar, perang besar itu, Nabi Dajjal turun, Nabi Isa turun, itu yang paling dekat. Terus kesananya nanti panjang lah ya. Yang sekarang kita perhatikan itu perang ini. Yaitu urutannya, Mas. Urutan apa kejadian akhir zaman. Kalau yang saya pernah baca itu ini apa Dajjal kan berkeliling ke seluruh dunia. Semuanya dilewati Dajjal kecuali dua kota kan. Maka Madinah, betul. Dajjal akan memasuki kota Madinah, ada malaikat yang terdijaga. Dan Dajjal nggak berani masuk. Apa yang kita itu kota yang tandus bisa jadi subur. Kalau benar. Masyarakatnya mengikuti Dajjal. Kalau benar. Kota yang daerah yang tidak mengikuti Dajjal, kotanya akan tandus. Lu itu cocok loh. Luar biasa. Bisa menghidupkan orang mati. Benar. Semua mukjizat Nabi terdahulu muncul di Dajjal. Terus sementara baru kerusakan luar biasa, akhirnya turun Imam Mahdi untuk memperbaiki. Terus memperbaiki tapi Imam Mahdi nggak bisa mengalahkan Dajjal. Yang bisa mengalahkan Dajjal nggak bisa. Terus itu tahu kan di hadisnya yang turun di Masjid Menara Putih itu yang Damaskus, Syria itu. Karena sholat subuh itu nggak bisa turun. Kalau saya memahami kebalik, Imam Mahdi dulu perang. Itu ahli sejarah ini. Ketika perang kan kembali ke masa lalu kan. Perang dengan panah, tombak dan pedang kan kembali ke masa lalu. Jika teknologi tidak jalan karena sumbernya habis, sumbernya tidak ada, minyak bumi yang tidak ada, itu kan perang seperti itu. Terus terjadi paceklik segala macam. Nah, itu nanti Dajjal keluar. Coba orang yang sedang sudah ada duluan, sudah perang duluan. Jadi orang yang dalam keadaan sekarang sudah. Memang perang besar antara dua kubu, yang hak dan yang batil. Gitu. Jadi yang kalau misalkan sekarang Dajjal sudah ada, tapi tidak tahu sedang keliling di mana.
ya kan? Sedang keliling pokoknya dianya, sedang menyebar fitnah seperti itu. Dan bahkan disebutkan Pak Manto ini ceritanya yang menarik juga. Siapa? Samiri itu adalah penjelmaan Dajjal. Terus ketika Rasulullah di kebun kurma itu, pernah baca hadisnya itu? Itu sahabatnya mau memburu itu ada disinyalir Dajjal di sana. Tapi yang hadisnya yang apa lupa, hadis yang Dajjal masih dibelenggu itu kan? Iya, di sebuah pulau itu ada. Hadis yang paling sebenarnya ada banyak perbedaan dari ahli sejarah kan. Iya benar memang. Kitabnya itu perbedaan dari ahli sejarah bagaimana urutan akhir zaman. Memang yang paling menunjukkan hadis yang paling kuat kisahnya di belenggu itu memang. Di belenggu ketemu hewan yang depannya belakangnya enggak kelihatan karena penuh dengan bulu itu. Nanti akan yang berbicara seperti manusia, berbicara seperti manusia. Yang dibelenggu Dajjal dalam kondisi terbelenggu. Tapi dia menyampaikan di situ kan akan keluar setelah ini tanda-tandanya itu yang tanda-tandanya muncul kan sekarang sudah. Belum memang. Kalau sekarang keluar itu mungkin ada dua yang dipahami. Satu memang belum menunjukkan jati diri, ya kan? Belum menunjukkan. Tapi fitnah sudah kemana-mana. Kan tidak tahu, susah kita juga mengidentifikasinya Dajjal. Bahkan yang dari bukunya Handika itu disebutkan sebenarnya Dajjal itu keluar terus setiap zaman, setiap nabi itu keluar terus. Nabi Musa adanya Samiri, Rasulullah ada itu yang disinyalir itu. Karena seperti itu muncul terus. Ya, wallahu alam kan namanya kisah kan. Kalau dijaga itu istri dan anak-anak itu rentan sama ikut Dajjal. Iya benar. Kemarin saya diprotes sama istri saya terkait dengan yang masuk. Kebanyakan wanita adalah masuk neraka ya. Tapi apa ya kemarin? Saya kuantitasnya banyak masuk neraka, tapi apa ya kemarin deh? Saya lupa. Nanti aja kalau ingat nanti saya sampaikan lagi. Karena rasio perbandingan di dunia itu laki-laki lebih tinggi, wajar ya perempuan. Iya kan? Di akhir zamannya seperti itu kan? Perbandingan laki-laki dan perempuan kan banyak perempuannya, iya kan? Ya. Masuk, iya otomatis kan? Satu banding berapa? Banyak nantinya. Itu mungkin disinyalir karena hasil perang besar itu. Laki-laki yang perang meninggal. Iya. Jadi salah satunya ditopang dengan kejadian itu. Jadi kejadian itu disebut perang, laki-laki yang orang beriman banyak yang meninggal, tinggal yang perempuan, terus ada bencana alam segala macam, ya. Dajjal muncul fisiknya dengan membawa segala kemewahannya itu. Yang paling gampang terpengaruh dengan kemewahan kan wanita. Nah, masuk belang-belang gitu aja. Iya, dulu sama wanita. Baik, alhamdulillah. Ya, kajian menarik. Coba dipahami seperti ini kalau bisa. Oh, ada menarik-menarik. Itu ambil pelajarannya, ya kan, kelompok ayat ini seperti itu. Baik, kurang lebihnya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.